Kukuk huku kuku kukuk huku kuku Wingo Wingo. Welcome back to Polusi Podcast Ilusi. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Biasanya juga spesial sih, semua tamu spesial maksudnya. Tapi kan biasanya yang kita undang itu adalah para penemu, ilmuwan. Nah, tapi kali ini berbeda. Kali ini kita mengundang sosok superhero lokal dari Indonesia. Superhero yang biasa dijuluki dengan julukan si otot kawat tulang besi, Gatot Kaca, Gatot Koco. Si otot kawat tulang besi, putra dari Bima, salah satu kesatria terkuat Pandawa. Berarti kamu lahir langsung dengan keadaan sebagai bayi super dong ya? Kalau dibilang bayi super, iya sih. Tapi waktu itu, aku lahir tetap sebagai bayi, nangis juga, rewel juga. Bedanya, tubuhku memang sudah punya wahyu kekuatan dari awal. Ya iya, itu namanya bayi super dong. Memang, sejak lahir, raga ini keras. Senjata tajam pun gak mempan. Widih. Orang-orang istana sampai bingung. Ini bayi apa pusaka hidup? Kalau dalam istilah pewayangan, bisa dibilang aku itu sudah membawa kadigdayan sejak turun ke dunia. Jadi sejak lahir, kamu sudah membawa sebuah takdir besar. Ya, dalam dunia wayang, hidupku ini memang sudah digariskan. Aku ini ibarat kesatria titisan, bukan untuk hidup lama, tapi untuk hadir di saat yang paling menentukan. Ya. Jadi kalau dibilang bayi super, mungkin lebih tepatnya bayi dengan tanggung jawab yang besar sejak hari pertama. Nah, ini bagian yang bagian yang di luar Nurul sebenarnya ya. Sangat di luar Nurul. Nurul? Siapa itu Nurul? Adalah pokoknya. Saat kamu masih bayi, tubuhmu itu ditempa di sebuah kawah yang bernama di sebuah kawah yang bernama Chandra di Muka. Nah, coba tolong ceritakan, apa sih yang sebenarnya terjadi di Chandra di Muka itu? Ya jujur, kalau diceritakan sekarang pun masih susah diterima logika. Nah iya kan? Chandra di Muka itu bukan kawah biasa. Panasnya bukan cuma api, tapi panas kekuatan. Aku ditempatkan di sana, tubuhku dilebur, dihancurkan, lalu dibentuk ulang. Dalam bahasa sekarang, mungkin kayak di-reset total. Kayak didaur ulang ya. Tapi ini bayi loh ini. Manusia loh ini. Aneh tapi nyata. Aku ngerasa bukan rasa sakit kayak luka, tapi tekanan yang luar biasa. Seolah-olah ragaku dipaksa menerima sesuatu yang jauh lebih besar daripada diriku saat itu. Di sana tulang, otot, dan jiwaku ditempa bersamaan. Para dewa menurunkan kekuatan satu persatu, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai tanggung jawab. Terus, apa yang terjadi setelahnya? Saat aku dikeluarkan dari Chandra di Muka, aku bukan lagi bayi biasa. Tubuhku menyatu dengan kekuatan itu. Nafasku lebih berat, tenagaku berbeda. Sejak saat itu, hidupku sudah berubah. Aku bukan lagi milik diriku sendiri sepenuhnya. Aku sudah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Berarti Chandra di Muka itu bukan cuma tempat penyiksaan ya?
Bukan. Chandra di Muka itu tempat kelahiran kedua. Bukan melahirkan raga, tapi melahirkan peran hidupku sebagai kesatria. Ya. Nah, kamu itu kan adalah putra Bima ya. Salah satu kesatria terkuat Pandawa. Sebagai anak, apakah itu adalah sebuah beban yang berat? Berat. Ya, sangat berat. Soalnya, orang gak ngeliat aku sebagai Gatotkaca terlebih dahulu, tapi sebagai anaknya Bima. Kemana-mana, perbandingannya selalu itu. Dan apa itu menjadi tekanan? Tentu, orang berharap aku sehebat ayahku. Tapi di sisi lain, ayahku gak pernah nuntut apapun. Dia jarang berbicara, tapi sekalinya ngomong, dia mengatakan, "Nak, jadilah kuat dengan caramu sendiri." Dan apakah itu cukup untuk membantu mentalmu? Sangat. Itu jelas sangat berpengaruh. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang bisa dibilang bagian yang paling menentukan, yaitu Perang Besar Bharatayuddha. Saat itu, apakah kamu tahu bahwa peranmu bukan sekedar untuk bertarung, tapi peran yang lebih besar yaitu untuk berkorban? Iya, aku tahu. Bahkan sebelum perang itu benar-benar dimulai, perasaan itu sudah ada. Aku sadar, di Bharatayuddha, tidak semua kesatria ditakdirkan untuk pulang. Dan aku, entah kenapa, merasa tugasku bukan cuma menangani pertempuran, tapi nahan sesuatu yang lebih besar. Jadi perasaan itu berarti sudah datang dari dalam dirimu sendiri. Dari dalam diri sendiri. Karena sebagai kesatria, kadang ada momen di mana satu nyawa harus berdiri di depan ribuan nyawa lainnya. Anak Bima. Dan saat itu, aku tahu, oh, ini momennya Gatotkaca. Tapi, sorry nih, apakah tidak ada rasa takut? Rasa takut kalah sama rasa tanggung jawab. Aku anak Bima. Aku kesatria. Dan medan perang itu butuh seseorang untuk maju pertama. Kalau aku mundur, mungkin banyak yang jatuh setelahnya. Dan Bharatayuddha bukan akhir hidupku, tapi justru itu alasan kenapa aku ada. Mantap. Nah, sekarang kalau misalkan kamu melihat kembali seluruh hidupmu, perjalanan hidupmu dari bayi yang ditempa, terus menjadi seorang kesatria langit, sampai akhirnya gugur di medan perang. Menurutmu, apa sebenarnya makna dari hidup Gatotkaca? Kalau aku lihat ke belakang sekarang, hidupku memang gak panjang. Tapi ternyata hidup itu gak diukur dari lamanya, melainkan dari sejauh apa ia berguna. Wah, dalam. Bener lagi. Aku ditempa sejak bayi, bukan supaya jadi hebat, tapi supaya siap menerima peran, siap menanggung resiko, dan siap pergi ketika waktunya sudah tiba. Bener-bener superhero banget, guys. Dan
Apakah kamu tidak menyesal akan itu semua? Tidak, karena setiap fase itu punya maknanya sendiri. Chandra di muka ngajarin aku tentang rasa sakit. Langit ngajarin aku tentang kebebasan. Dan medan perang ngajarin aku tentang keikhlasan. Dalam. Aku sadar hidupku bukan tentang aku. Aku hadir untuk melindungi, untuk menahan, dan untuk memastikan yang lain bisa terus melangkah. Luar biasa. Dan kalau misalkan harus dirangkum dalam satu kalimat, makna hidup Gatot Kaca itu sederhana. Datang ketika dibutuhkan, berdiri ketika yang lain ragu, dan pergi tanpa meninggalkan penyesalan. Kalau kisahku masih diingat sampai sekarang, itu bukan karena aku kuat, tapi karena aku memilih bertanggung jawab atas kekuatan itu. Kesatria. Luar biasa. Gatot Kaca, terima kasih sudah menceritakan kisahmu. Bukan sebagai legenda, tapi sebagai manusia dengan pilihan, dengan rasa sakit, dan dengan keberanian. Aku berterima kasih karena tidak semua orang mau mendengar kisah dari sisi manusianya. Biasanya orang cuma ingat bahwa aku adalah si otot kawat tulang besi. Benar lagi. Dan saya pun begitu. Mengingat Gatot Kaca itu sebagai sosok kesatria, si otot kawat tulang besi yang gak bisa mati. Tapi apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan? Ada. Silahkan. Tidak semua orang ditakdirkan jadi pahlawan di medan perang. Tapi semua orang punya medan juangnya sendiri. Keberanian itu bukan soal tidak takut, tapi tetap melangkah walaupun takut. Betul lagi. Dan pilihan paling berat biasanya justru yang paling bermakna. Kukuk kuku kuku kukuk kuku kuku wengo wengo. Kenapa jadi kuku-kuku? Kuku-kuku. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Kesatria Gatot Kaca. Terima kasih juga. Semoga kita bisa bertemu lagi. Kuku. Gatot Kaca sad boy. Hah. Teman-teman, kadang pahlawan bukan yang hidup paling lama, tapi yang paling siap memberi segalanya di saat paling dibutuhkan. Oke, saya pamit. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di podcast Ilusi, tempat sejarah berbicara dengan suaranya sendiri. Kuku.